Ustaz. Iya, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب نبينا الأمير النهي فلا أحد بر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياده المتكاثرة ومننه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم زاهرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan jajaran pengurus Masjid Cut Mutia, yang mana kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan panjang umur kepada para pengurus, diberikan sehat jasmani dan rohani, barakah fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita semua yang hadir di masjid ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi sebab senantiasa diampunin dosa-dosa kita oleh Allah taala dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya, baik itu nikmat panjang umur, sehat afiah, terlebih adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah taala masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, yang tidak ada bosan-bosannya dan tidak ada putus asanya bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, zurriyahnya, para sahabatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini waktu-waktu yang penuh barakah. Kalau hitungan syamsiah masih hari Kamis, Pak. Masih hari Kamis. Tapi kalau hitungan hijriyah, kalender hijriyah, ini udah hari Jumat. Kenapa? Kalau kalender hijriyah itu pertanda pergantian harinya adalah tatkala terbenam daripada matahari. Tapi kalau kalender syamsiah, pergantian harinya nanti jam 12 malam. Nah, lewat dari jam 12 malam baru tuh hari Jumat. Kalau hijriahnya kita alhamdulillah nih udah masuk di hari Jumat. Alhamdulillah. Berkenaan ini dengan hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Sayyidul ayyami 'indallahi yaumul jum'ah wa huwa a'zamu yaumin nahri wa yaumul fitr. Penghulunya hari, pemimpinnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hari Jumat. Jadi hari itu ada hari apa aja? Ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Sabtu. Tapi ternyata Sayyidul Ayyamnya itu adalah hari Jumat. Bahkan kata Rasulullah, wa huwa a'zamu yaumin nahri wa yaumil fitr. Hari Jumat ini lebih afdal, lebih agung, lebih mulia bila mana dibandingkan dengan hari raya kurban dan juga hari raya Idul Fitri. Kemarin kita udah lewat tuh hari raya kurban. Tapi ternyata kata Rasulullah hari Jumat lebih agung dari itu, lebih mulia daripada itu. Saking mulianya kata Rasulullah, ini hari Jumat, la yas'alul abdu fi Allah syai'an illa a'tahu. Tidaklah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia minta di hari Jumat, memohon suatu kebaikan di hari Jumat, dia punya hajat di hari Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan daripada apa yang dia minta. Kita punya hajat, baik itu kepentingan dunia maupun akhirat, datang hari Jumat. Nah, perbanyak kita doa kepada Allah, karena salah satu waktu yang mustajab, waktu yang makbul, waktu yang dikabulkannya daripada doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutawatir disebutkan bahwasannya itu semua terjadi di hari Jumat. Sehingga oleh karenanya bersyukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan daripada keistimewaan salah satunya ini hari Jumat. Betul ya? Nah, ini banyak yang lalai sebetulnya. Malam Jumat itu dia enggak melakukan apa-apa. Malam Jumat agendanya masih banyak agenda dunia. Malam Jumat itu masih banyak agenda-agenda di luar daripada ibadah. Makanya kita sering lihat ada di kampung-kampung, bahkan masih banyak di Jakarta. Itu kalau hari malam Jumat itu masih banyak yang baca Yasin, betul ya? Masih baca Yasin, masih bisa baca Quran, ya. Sehingga umat bertanya, sebetulnya yang paling afdal apa nih kalau datang daripada hari Jumat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya, ya. Bila mana kita ini tidak dapat melakukan ibadah yang berat, ibaratnya kita tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut di hari Jumat, minimal kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Aghfiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin, faman kana a'dzarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan."
Akthiru alayya minas salah. Kata Rasulullah, perbanyak nih oleh kalian. Perbanyak ngapain? Perbanyak sholawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya salawat daripada umatku itu tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin, langsung dipertontonkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Jadi Rasulullah tahu yang mana yang ngaku umat Nabi Muhammad di hari Jumat, dia perbanyak-banyak sholawat, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah tahu. Kenapa? Setiap hari Jumat dilaporin kepada Nabi Muhammad siapa umatnya yang betul-betul melaksanakan sunnahnya daripada Rasulullah. Faman kana aktsarahum alayhi salatan, siapa orang yang dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kana aqrabahum minni manzilatan, mereka itu punya hubungan yang dekat denganku, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat kita kudu dekat dengan Rasulullah, karena seutama-utamanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, maka mereka lah yang paling selamat. Karena apa? Dapat pandangan langsung rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang kala banyak paham-paham ataupun aliran-aliran yang mungkin ngajinya belum banyak, sudah banyak membid'ahkan. Dikatakan bid'ah kita baca surat Yasin malam Jumat, padahal Yasin adalah bagian daripada Al-Quran. Nggak mampu kita baca Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran, minimal surat-surat tertentu kita baca. Kita baca surat Ar-Rahman, kita baca surat Al-Waqi'ah, kita baca surat Yasin. Kenapa? Bagian dari Al-Quran, di mana bid'ahnya? Betul nggak? Kalau nggak mampu kita untuk ngaji, untuk baca Quran, minimal lidah kita istiqomah untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa salah satunya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan berkenaan dengan sholawat, sholawat itu adalah yang paling afdalnya taat, afdalnya amalan, dan yang paling besar amalannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi mengatakan yang bagi ta'zimus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijtihadu fiha wa takrir li'annaha ma'rajul mu'minin wa miftahu taufiq wal falah. Kata Al-Imam Nawawi dalam qaulnya mengatakan bahwasannya sudah sepatutnya kita itu ta'zim, hormat, memuliakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus ta'zim sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena dengan cara kita bersungguh-sungguh di dalam sholawat, kemudian diulang daripada itu sholawat, dapat ma'rajul mu'minin, dapat meningkatkan orang-orang mukmin, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa miftahu taufiq wal falah, jadi kunci daripada keberuntungan kita dan kesuksesan kita. Jadi andai kata kita pengen berhasil baik dunia maupun akhirat, ada hajat apa baik dunia maupun akhirat, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama-agama samawi, agama Yahudi, Nasrani, ahli kitab zaman dahulu, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa alaihissalam sama nyembahnya ke Allah. Nyembahnya kemana? Ke Allah. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyembah juga ke Allah. Tapi tatkala kita berdoa, Allah Maha tahu yang mana umat Nabi Muhammad. Salah satu kita membuktikan kita umat Nabi Muhammad adalah dengan cara tatkala kita berdoa dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu stempel. Kalau doa kita pengen langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diselipkan di setiap doa kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa sedemikian mahalnya
kita bersolawat kepada Rasulullah, bisa sebegitu spesialnya kita bersolawat kepada Rasulullah. Jangankan kita, Allah sang Rabbul Alamin dan malaikat, yang mana Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasannya malaikat la yumkinuha an tudniba, nggak mungkin dia melakukan dosa karena nggak punya nafsu dan syahwat untuk melanggar perintah Allah. Allah dan malaikat tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Makanya sholawat kepada Rasulullah adalah salah satu yang sangat fundamental, dalam artian menjadi pondasi di dalam ibadah kita. Kok bisa kita sholat di dalam tahiyat, ya enggak, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kagak nyebut sholawat, kira-kira diterima nggak sholat kita? Nggak diterima. Di dalam tahiyat kita baik pertama maupun terakhir, ya enggak, di dalam sholat, ya enggak, wajib ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya sholawat itu salah satu amalan yang senantiasa Allah pun ngerjain. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Betul nggak kira-kira? Allah nyuruh nih ibadah, Allah nggak ngerjain. Tapi tatkala Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pertama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu ibadah yang Allah pun mengerjakan adalah salah satunya solawat kepada Nabi Muhammad. Kok bisa? Kenapa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena Allah memuliakan daripada dirinya Nabi Muhammad. Apa bukti bahwasanya Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak budi pekerti yang luhur. Dipuji Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an tidak ada tatkala Allah Ta'ala memerintahkan daripada Nabi Muhammad tidak langsung disebut ya Muhammad, langsung disebut Muhammad, nggak ada. Kenapa? Saking mulianya kedudukan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, kepada umat nih, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah diriku, kata Rasulullah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jauhi dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kita taat kepada Rasulullah membuktikan bahwasannya kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah senantiasa ampunin daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di sini semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita bisa kenal dengan Rasulullah. Tahu dari mana? Tahu dari ulama kita, tahu dari guru-guru kita. Ketika kita cinta dengan Rasulullah, maka itu pintunya kita masuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam Quran langsung yang dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Rasulullah kepada umat, jikalau kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih untuk ngisi waktu antara dari maghrib ke isya,
Diterangkan bahwasannya orang yang mengisi waktunya dari maghrib ke isya dengan melakukan suatu ibadah, tentunya amal soleh, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang amat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita belum mampu untuk ini baca Quran, minimal kita sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Satu kali kita sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sumpama kita solawat satu kali kepada Rasulullah, satu kali kita solawat, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Apa maksudnya Allah bersolawat kepada kita 10 kali? Maksudnya adalah memberikan kebaikan kepada kita, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat. Dengan sebab kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu kali solawat Allah berikan 10 kebaikan. Contoh, Allah bisa berikan rezeki kepada kita, bisa diampunin dosa-dosa kita, hati yang selama ini suntuk, ya enggak? Kayaknya galau banget bahasa anak muda zaman sekarang. Kayaknya nih hati itu ada yang ngeganjel gitu Pak. Romannya apaan gitu, ngeganjel urusan dunia, mikirin nasib anak-anak kita, mikirin nasib rumah tangga kita. Itu sholawat kuncinya. Kuncinya apa? Sholawat. Sholawat itu ibarat obat. Jadi kalau kita itu minum tuh obat, kita lagi sakit minum obat. Kalau obatnya cocok sama kita, sembuh nggak kira-kira? Sembuh. Tapi bedanya sholawat sama obat, kalau obat bisa ngasih efek samping, ya Pak. Romannya kita kalau minum obat ada yang ngantuk mulu, betul nggak? Tapi kalau sholawat nggak ada efek sampingnya, kecuali semakin kita bertambah gairah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba deh kita praktekin. Kagak susah kalimatnya sholawat, ya nggak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca tuh kalau lagi sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuh jadiin wiridnya kita tuh, jadiin zikirnya kita, ya nggak? Kalau kita nggak punya pegangan wirid, minimal kita baca itu. Coba kita ada perasaan yang suntuk, baca sholawat, insya Allah Allah kasih lapang dada kita. Kita punya hajat, kita baca sholawat, insya Allah Allah kasih jalan keluar bagi kita. Makanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mengerjakan sendiri adalah sholawat. Kenapa? Di dalam Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah yang lebih dulu dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ini perbanyak sholawat kepada Rasulullah, jangankan di akhirat, di dunia udah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah daripada wasilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya wabtaghu ilaihil wasilah. Kita disuruh taat takwa kepada Allah, cari perantara jalannya. Salah satunya wasilatul kubra, wasilah terbesar adalah melalui daripada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku teruntuk umatku yang dia punya dosa yang besar, luar biasa. Umatnya Rasulullah dosanya besar, masih dikasih syafaat oleh Rasulullah. Apalagi umatnya yang betul-betul di dunianya dia ibadah, melakukan ketaatan, ya enggak? Bagaimana mungkin tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Apakah syafaatnya Rasulullah baru kita dapat di akhirat? Kagak. Di dunia udah dapat kita syafaatnya Rasulullah.
Apa contohnya? Para nabi dan rasul, ya enggak? Para nabi dan rasul itu senantiasa diberikan mukjizat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam dirinya ada cahayanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah Nabi kita Muhammad jadi nabi? Kata Rasulullah, dikatakan dalam hadisnya, kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh. Kata Rasulullah, aku ini dahulu sudah jadi nabi sejak Nabi Adam itu diciptakan di antara jasad dan rohnya. Sebelum Nabi Adam diciptain, nurnya Nabi Muhammad itu udah ada duluan. Ya enggak? Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang yang besar, diberikan mukjizat, dibikin perahu segala macam, diselamatin. Kenapa? Sulbinya Nabi Nuh ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah taala dari kobaran api yang begitu besar. Api ini gedenya luar biasa, Pak. Besar ini api. Ya enggak? Bahkan di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dilemparnya itu pakai inian manjanik. Manjanik itu ibarat kayak orang tempur tuh, ya. Apa tuh kata kita? Beleduran begitu. Gede banget tuh kalau orang tempur. Ya enggak? Nabi Ibrahim dilempar kayak begitu. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam Nabi Ibrahim ada cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Ketika Ka'bah ingin dihancurkan oleh Abraha, di keningnya Sayyidina Abdul Muthalib ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat dikatakan dahulu ketika Sayyidina Abdul Muthalib mencari sumur air Zam-Zam, peninggalan nenek moyang bangsa Arab saat itu, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, yang sudah lama itu hilang, itu sumur Zam-Zam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, di zaman Nabi Ismail ada namanya air Zam-Zam, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kurun waktu yang lama ini air Zam-Zam ketimbun. Ya enggak? Ketimbun. Sayyidina Abdul Muthalib yang itu adalah Sayyidul Qaum, pemimpin daripada orang-orang Quraisy saat itu, diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari daripada sumur Zam-Zam. Sampai-sampai Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW itu, ya enggak, bernazar, ini andaikan, ya enggak, sumur Zam-Zam, gitu, sumur Zam-Zam ketemu, ya, niscaya aku akan kurbankan anakku yang bernama Abdullah. Bayangkan. Kemudian apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumur Zam-Zam ketemu. Sayyidina Abdullah, ayah daripada Nabi kita Muhammad SAW, tidak jadi untuk dikurbankan. Karena apa? Saat itu masih jahiliyah. Kenapa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam diri Sayyidina Abdullah, dirinya daripada ayahnya, daripada Rasulullah SAW, terdapat daripada cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula kita sebagai umat yang mana anak istrinya bukan tetangganya, tapi yang disebut oleh Rasulullah apa? Umatnya. Di ujung hayatnya apa Rasulullah yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa amanabi." Beruntung, kata Rasulullah, orang yang senantiasa beriman kepadaku, kata Rasulullah, dan juga melihat daripada diriku. Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Tapi lebih beruntung lagi, kata Rasulullah, diucap oleh Rasulullah 3 kali ucapan lebih beruntung. Siapa? Liman amana bi walam yarani. Dia beriman kepadaku namun belum pernah melihat diriku. Siapa yang dari mana? Dari orang yang senantiasa beriman kepada Rasulullah SAW, namun belum pernah melihat dirinya Rasulullah, tidak lain tidak bukan kita adalah umat akhir zaman. Kita bisa percaya sama Nabi Muhammad, bisa kita beriman kepada Rasulullah,
tapi belum pernah kita melihat dirinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lebih beruntung kata Rasulullah. Sehingga apa? Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya nantinya di akhirat mendapatkan syafaat, tapi semua kemudahan, kelancaran yang Allah berikan kepada kita di dalam perbuatan amal ibadah kita, di dalam perbuatan baik kita, itu ada syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak dah kita untuk lebih dikenal lagi sama Rasulullah. Perbanyak apa? Perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Sebab Nabi mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala disebut namaku kepadanya dia kagak mau sholawat kepadaku. Nah, itu adalah orang yang bakhil. Sholawat malu Ustaz. Kok bisa malu? Iya, saya soalnya jarang buat sholawat, ngucapinnya juga malu. Ya minimal di dalam hati dah. Di dalam hati kita sholawat. Nah, orang yang senantiasa gemar bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah baik hajatnya di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran. Bukan cuma diri kita doang yang dikenal Rasulullah. Di dalam riwayat dikatakan innallaha a'ta malakan minal malaikah asma'al khalqi wa huwa qaimun ala qabri ila yaumil qiyamah. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah kepada malaikat di antara malaikat-malaikatnya, yang mana ini malaikat ini dapat mendengar semua perkataan makhluk di dunia. Ini malaikat diberikan anugerah kelebihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mendengar semua perkataan makhluk di dunia. Malaikat ini berdiri di dekat kuburnya Nabi Muhammad SAW sambil apa? Sambil melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, shalla alaik fulan ibnu fulan. Wahai Rasulullah, telah bersolawat kepadamu si fulan anaknya si fulan. Jadi ketika kita sholawat kepada Rasulullah, bukan cuma diri kita doang yang dikenal sama Rasulullah, tapi berusaha mengenalkan diri orang tua kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sholawat kepada Rasulullah adalah salah satu usaha kita bakti kepada orang tua kita juga. Karena apa? Dengan kita bersolawat berusaha mengenalkan diri kita dan diri orang tua kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin